Selamat bergabung, mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Salam sejahtera, semoga selalu sehat, bahagia, dan bermakna. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah di semester 1, yaitu mata kuliah Current Issues atau isu terkini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum yang setiap mahasiswa akan mendapatkannya untuk program studi pasca sarjana FSRD UNS. Mata kuliah ini sebenarnya dirancang sebagai mata kuliah dasar untuk pemahaman seni rupa secara umum. Maksudnya seni murni juga menyangkut desain, komunikasi visual, interior, dan semacamnya. Kita bahas tentang isu terkini. Yang dimaksud dalam mata kuliah ini itu apa? Kenapa harus mengangkat tentang persoalan isu terkini? Sudah saya sampaikan tadi bahwa ini sebagai basic pemahaman, sebagai peta untuk menganalisis persoalan-persoalan tentang perkembangan atau isu kesenirupaan terutama di era sebelumnya dan sekarang ini. Secara khusus pengertian isu, secara isu itu sendiri adalah sebuah informasi atau berita atau kabar yang sedang berkembang di masyarakat. Tetapi belum jelas konsepsionalnya, maksudnya adalah itu baru tahap diskursus atau wacana. Tetapi itu sangat mengejala atau masif dan bahkan menjadi semacam pijakan cara berpikir atau cara menganalisis sebuah persoalan meskipun itu belum menjadi sebuah pijakan yang bersifat paradigmatis. Ya, isu itu sendiri sebagai informasi sudah mengejala tetapi dengan tingkat validitas dan dasar logika kebenaran yang masih diragukan. Ada beberapa yang saya tangkap dari keberadaan isu itu adalah itu sebenarnya sebuah motif dari pihak tertentu yang ingin memang membuat wacana baru dalam rangka untuk membangun konsepsi tertentu. Berarti bisa semacam pengarahan sebuah pemikiran atau bahkan pengarahan sebuah pergantian ideologi. Yang kedua, dimungkinkan isu itu juga membangun intrik dialektik. Maksudnya adalah dialektika yang memang di situ ada negatif positif, ada setuju atau tidak setuju. Dan dari konflik itulah, dari intrik itulah kemudian akan memunculkan semacam inspirasi untuk mengarah ke suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah intrik itu sebagai cara untuk memancing perhatian publik yang mengarah kepada psikokomunal dengan target tertentu. Yang ketiga, dimungkinkan isu itu juga sebagai manajemen konflik, di mana memang konflik dimunculkan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan tertentu di balik terjadinya konflik tersebut. Dan yang keempat, dimungkinkan isu itu sebagai bentuk akumulasi psikokultural, psikologis massal yang mengalami sublimasi atau semacam positioning yang mengarah kepada perkembangan kehidupan atau peningkatan tatanan masyarakat. Berarti memang di situ isu ada sisi negatifnya jika memang untuk kepentingan tertentu sepihak, tapi juga ada sisi positifnya jika itu untuk kepentingan bersama. Tidak tiba-tiba sebuah konsepsi atau sebuah kesepakatan atau konstitusi itu muncul tanpa didahului dengan melontarkan isu ke publiknya. Oke, itu pemahaman awal tentang isu sendiri. Sekarang di bidang seni rupa, saya membuat sebuah pembabakan atau timeline besar dalam seni rupa, khususnya perkembangan seni rupa Indonesia. Saya mengambil tentang isu-isu lama dulu. Dengan demikian kalau kita petakan isu lama secara historikalnya, substansi historikalnya, maka kemudian saya berharap kita akan mendapatkan esensialnya atau sejatinya bagaimana.
Kita mulai dari yang paling lama. Kenapa saya sebut ini adalah isu nasional? Karena persoalannya bukan teritorial republik atau kenegaraan, tapi lebih bersifat kebangsaan atau nation atau nasional. Nah, saya mulai dari kalau di kita bisa melacaknya kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Bagaimana posisi seni rupa di abad ke-5? Abad 5 berarti ini mundur, berarti sebelum abad 5. Sebelum abad 5 di Indonesia atau di Nusantara ini, posisi seni bagaimana? Sebenarnya seni itu baru muncul sekitar kata seni itu baru muncul sekitar tahun 1935 ketika siapa Sanusi Pane atau siapa yang menggunakan kata itu di majalah sastra yang namanya Pujangga Baru. Sebelum itu di Nusantara ini mengenalnya dengan kagunan, yaitu sebuah karya ekspresional masyarakat yang itu bisa digunakan apa saja, terutama untuk kehidupan keseharian, kemudian kehidupan budaya, ritual, nyampe ke persoalan ke spiritualitas. Jadi satu benda yang memiliki multifungsi, dan itulah yang disebut kagunan. Tapi kita tidak masuk ke sana, nanti sulit pemahaman. Kita pakai aja seakan semuanya itu seni. Entah itu menjadi kagunan atau itu desain atau seni murni atau art atau macam-macam, itu nanti di wilayah mata kuliah lain. Tapi kita anggap saja ini persoalan seni. Seni apa yang terjadi di dunia seni di Nusantara sebelum abad ke-5. Seni sebelum abad ke-5 di Nusantara, sebut saja itu seni prasejarah gitu, meskipun sudah ada sejarah, adalah seni sebagai perangkat ritual pemujaan. Karya-karya mereka ciptakan berusaha sedapat mungkin, sebaik mungkin, bahkan seabstrak mungkin sebagai cara untuk pemujaan. Jadi jangan kemudian berpikir masyarakat lama tidak bisa membuat patung yang bagus, yang realis, yang anatomis. Enggak. Justru yang abstrak itu sebagai puncak pencapaian dari tingkat pemahaman tentang eksistensi kedewaan atau eksistensi ketuhanan. Nah, kemudian masuk setelah abad ke-5, berarti kita membuat rentangan sekitar antara abad ke-5 sampai ke-15, 10 abad. Ya, di mana di Jawa terutama dan Nusantara berkembang sebuah pengaruh Hindu dan Buddha. Pada saat itu seni diposisikan sebagai apa? Seni diposisikan sebagai pemuliaan subjek yang dipuja. Kalau yang tadi sebelum abad ke-5 sebagai perangkat pemujaan. Tapi ketika masa Hindu Buddha, maka seni digunakan sebagai pemuliaan subjek yang dipuja. Kalau itu dewa, maka bagaimana menggambarkan kedewaannya, kekuasaannya, ketinggiannya, kemuliaannya, dan sebagainya. Maka jangan heran di masa itu kemudian bermunculan bangunan-bangunan seperti candi memang dibuat bukan dalam perhitungan pragmatis atau fungsional, tapi lebih bagaimana memuliakan sosok atau dewa atau subjek yang dipuja. Berarti hampir-hampir seni ekspresional, seni pada masa Hindu Buddha itu tanpa batas, tanpa memikir keterbatasan media, tanpa memikir keterbatasan pendanaan, tanpa memikir keterbatasan ruang. Mereka seakan-akan mengalahkan semua itu dalam rangka memuliakan subjek yang dipuja. Ini sebenarnya klasiknya seni sebagai sebuah kodrati amanah di muka bumi, itu justru pada masa Hindu Buddha itu sebagai contohnya. Nah, kemudian pasca Hindu Buddha kita masuk ke periode Islam abad 16, ditandai dengan berdirinya kerajaan Demak, dan itu posisi seni sebagai strategi misionarisasi atau penyebaran agama. Jangan heran kemudian muncul gamelan, wayang, kemudian dalam sastra, mocopat, tembang, atau bahkan bentuk-bentuk arsitektural gitu. Itu semuanya dalam rangka sebagai strategi misionarisasi.
penyebaran agama atau ideologi agama Islam terutama. Itu di abad 16. Kemudian meloncat nyampe ke abad 18, anggap saja 18 ya, kalau 17 itu masih bentuk perdagangan, itu para belahan barat sana datang ke Nusantara untuk berdagang. Abad 18 1700 berapa itu 1730-an sampai kemudian ada perpindahan Kartosuro ke Surakarta ya 1745 gitu. Disitulah mulai ada cengkraman kolonialisme di mana intervensi VOC pada saat itu kerajaan Hindia Belanda benar-benar masif dan terorganisir, terstruktur masuk ke pemerintahan kerajaan Jawa, terutama Kasunanan Surakarta Hadiningrat ya. Di masa kolonial itu abad 18 itu di dunia seni rupa apa yang terjadi di bangsa ini? Yang terjadi adalah seni dihentikan. Karena mereka tahu, jangan heran kalau para kolonialis itu datang ke sini bukan hanya dengan membawa senjata, mereka juga membawa antropolog, mereka membawa sosiolog, mereka membawa ahli-ahli agamawan dan semacamnya dalam rangka memetakan, dalam rangka mengkaji, dalam rangka memahami kekuatan dan kelemahan bangsa ini. Dan tentunya mereka tahu bahwa kekuatan bangsa ini adalah pada dunia seni. Terbukti lah itu, ditemukannya Borobudur, ditemukannya candi-candi, ditemukannya ritual, ditemukan pewarnaan pakaian yang namanya batik, teknologi keris, metalurgi ya, metalurgi tingkat tinggi itu. Mereka tahu bahwa itu adalah sebuah peradaban yang sangat maju dan dapat membahayakan kekuatan kolonial. Maka kemudian di era kolonial itu seni dianggap sebagai ancaman. Strateginya kemudian mereka membuat stigmatif bahwa seni yang berkembang di masyarakat kita itu seni tradisi sebagai bentuk persuasi atau sebagai bentuk pengerdilan atau membuat supaya tidak berkembang. Mereka mengklaim menstempel bahwa seni yang di masyarakat terutama Jawa itu distempel dengan kata tradisi. Artinya apa dibalik itu? Misinya, tendensinya adalah masyarakat nggak usah mengembangkan seni itu. Cukup warisilah dan terus begitu dari generasi ke generasi. Kenapa? Karena mereka tahu, para kolonial tahu bahwa kekuatan bangsa kita itu dalam seni. Di dalam senilah kemudian bisa mengembangkan spiritualitas transendental, bagaimana sosial menjadi lebih indah, interaksi antar pesan menjadi lebih cantik, kemudian kemasyarakatannya lebih guyup dan semacamnya. Semua itu ada spirit seni. Sekarang kenapa selalu berkonflik? Karena seni terpinggirkan dan masyarakat diikat dengan namanya uang. Ya. Kalau umpamanya Indonesia ini membangun candi, perhitungan candi adalah berapa biayanya. Tapi zaman lampau membangun Borobudur bukan berapa biayanya, tapi adalah keterikatan emosional, spiritual, emosional, religius masyarakatnya untuk memuliakan subjek yang dipuja. Dan itu dengan seni. Nah, dari sinilah mulai terpetakan arah atau tren atau isu yang berkembang di masa lampau. Oke, masalah kolonial selesai, kita masuk tahun 1860-an. Di sana muncul tokoh besar dalam seni rupa Indonesia namanya Raden Saleh Syarif Bustaman ya. Dan itu memang awalnya adalah itu ikut dalam misi-misi penelitian orang Barat. Dia sebagai juru gambarnya. Kalau sekarang ya fotografer itu, tapi kalau dulu kan dengan manual. Lama-lama kemudian berkembang, mendapat beasiswa untuk sekolah seni lukis di Eropa dan semacamnya. Nah, kemudian dari situlah saya mengatakan, barangkali ini sulit diterima, Raden Saleh adalah sebagai inspirasi perjuangan abad 19, 1860, saya sudah mengatakan Raden Saleh adalah inspirasi perjuangan. Meskipun dia
interaksi di masyarakat Barat, meskipun dia berinteraksi dengan orang-orang Belanda, tapi di balik itu dia memiliki pesan-pesan yang bahkan tidak terjangkau oleh zamannya pada saat itu. Saya sebut tidak terjangkau apa? Karya-karya lukisnya itu penuh dengan sasmito atau simbol-simbol tersembunyi yang dalam, bukan hanya simbol-simbol semiotik, tapi nyampe ke simbol levelnya adalah metasemiotik. Kita lihat bagaimana lukisan pertarungan antara hidup dan mati, berburu banteng, berburu singa, kapal layar yang apa itu kena badai itu, Merapi meletus dan semacamnya. Atau bagaimana dia menggambarkan Raffles, Van den Bosch. Semuanya di situ ada tanda-tanda nasionalisme. Kalau kita tafsir dengan analisis metasemiotik. Tapi tidak ada ya, metasemiotik baru level semiotik. Nah, itulah saya katakan Raden Saleh adalah peletak embrional perjuangan atau nasionalisme. Masuk ke Moi India tahun 1900. Sujoyono mengolok-olok sebuah kelompok itu yang berkembang sebelumnya dengan nama atau kata Moi India atau India Molek atau Indonesia India atau India Belanda yang cantik. Aliran itu, mazhab itu menjadi olok-olok. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi, coba berpikir dengan metalogik atau metasemiotik. Kita lihat gambar-gambar yang landscape seperti Tangkuban Perahu, Lembah Ngaresihano atau siapa itulah yang tokoh-tokohnya itu. Siapa ya? Abdullah Suryo Subroto, kemudian Mas Bernadi dan semacamnya. Itu gambarannya memang landscape, pemandangan alam. Indonesia yang indah, Indonesia yang molek. Dan kemudian Sujoyono mengolok-olok dengan kata Moi India. Tapi kalau kita rentang konteks zamannya, pada saat itu 1900, apa yang terjadi sebelumnya? 1830 sampai 1880. Pasca Perang Diponegoro 1830 sampai satu generasi 1870 1880. Apa yang terjadi? Tanah Jawa terutama hidup dalam kesengsaraan karena kultur stelsel, tanam paksa. Tanah-tanah habis menjadi gersang karena ditanami tebu dan indigo. Kebun-kebun menjadi tidak menghasilkan makanan bagi pribumi karena harus ditanami kopi, cengkeh. Struktur kesuburan rusak sawah karena ditanami tebu. Kehancuran kesuburan tanah Nusantara itulah yang kemudian ditangkap oleh para Moi India tadi. Dia kembali teringat, dia kembali menginspirasi bahwa tanah air ini sangat indah. Maka melukiskan keindahan alamnya itu. Di balik itu ini sebenarnya sebagai peringatan, sebagai sebuah sinyal bahwa ini Indonesiamu, ini tanah airmu, ini indah. Satu generasi sebelumnya sudah hancur, maka bersemangatlah untuk mempertahankan keindahan. Meskipun Sujoyono tidak menangkap itu. Dan kemudian dianggap itu seni yang rendahan karena hanya menggambar landscape. Tidak kemudian seperti ekspresionalnya zaman 45, zaman Sujoyono, Avandi, Oto Jaya dan semacamnya itu. Ini indikasi bahwa Moi India sebenarnya sudah ada indikasi kontemporerisme. Nah, kemudian masuk ke 45. Indonesia merdeka saat revolusi. Berarti tadi Moi India sebenarnya adalah sebagai bentuk kesadaran cinta tanah air. Mulailah ditumbuhkan cinta tanah air. Maka jangan heran di tahun-tahun itu muncullah pergerakan-pergerakan seperti Budi Utomo, Taman Siswa, kemudian pergerakan macam-macam lah, syariat, dagang Islam dan semacamnya. Di dunia seni rupa itu sudah mengawalinya. Meskipun tahun 1928 itu terlambat. Seni rupa, para seniman sudah mengawali tentang fenomena zaman dan harus sampaikan dalam bahasa simbol. Maka kemudian di masa Moi India itu saya menyebutkan isu seni rupa yang terjadi di situ adalah isu cinta tanah air. Kemudian masuk ke 1945 di mana konteksnya adalah perang, revolusi, kemerdekaan dan sebagainya. Seni sebagai apa? Tentu sebagai provokasi revolusi.
Kemudian saya percepat. Kemudian tahun 1965, apa yang terjadi? Di situ ada konflik politik yang kemudian sejarah mengatakan itu adalah pemberontakan ideologi komunis, yang sebenarnya itu bukan ideologi komunis karena sudah mengalami metamorfosa kepentingan politik yang kemudian dinamakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang sebenarnya tidak berideologi komunis karena lebih mengarah dengan sebutan ateis. Oke. Kemudian di era 65 itu seni sebagai apa? Ini juga bahaya pada saat itu. Seni diposisikan, dimelencengkan sebagai panglima politik. Seni, karena mereka tahu, para politikus itu tahu bahwa seni memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan pesan ke masyarakat, menyampaikan isu yang ingin dibentuk tadi saya katakan ke masyarakat, mengarahkan persuasi publik, maka kemudian seni dijadikan sebagai kendaraan besar untuk mengusung ideologi PKI. Kelompok-kelompok seni didirikan dan di situ didoktrin dengan ideologi mereka seperti dalam Lekra, lembaga kesenian rakyat dan seterusnya lah, sampai kemudian di beberapa dekade berikutnya banyak tokoh seniman yang nggak ngerti apa-apa kemudian dianggap tersangkut oleh partai terlarang tersebut. Nah, inilah dari tahun 65 inilah memunculkan sebuah trauma baru, di mana mulai tahun 1966 di masa Orde Baru akhirnya masyarakat menjadi trauma dengan seni. Masyarakat takut berdekatan dengan seni. Karena apa? Takut juga distempel pengikut partai terlarang tersebut. Trauma ini besar, nyampe berlangsung beberapa tahun. Nyampe kemudian kekosongan perkembangan seni pasca 65 inilah munculnya intervensi seni-seni barat. Kita yang kosong dengan seni tradisi karena takut sebagai bagian dari partai terlarang tersebut, kemudian muncullah intervensi informasi seni dari barat. Diperkuat lagi dengan munculnya era televisi awal di Indonesia. Dimunculkan film-film cowboy, Star Trek, film-film macam-macam yang membawa ideologi barat nyampe ke mulai cara makan, bentuk makanan, pakaian. Di masa itu di tahun 70-80 yang namanya film cowboy itu menjadi asupan tiap hari di televisi. Nyampe kemudian generasi sekarang nyaman dengan yang namanya blue jean gitu. Itu ideologi yang ditembakkan barat ketika apa? Ketika Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan seni karena para seniman takut mengembangkan keseniannya sebagai bentuk trauma. 70 mulailah intervensi informasi seni barat. Masuk 80 memang ada pergerakan yang namanya pergerakan seni baru Indonesia. Siapa itu yang sangat terkenal itu menggabungkan antara seni modern dengan patung setengah dada Ikan Dedes itu. Nah, mulailah kemudian setelah di tahun 1980 itu kita kenal seni mengalami revolusi konsep dan ideologi. Mencampur adukan antara barat dan timur atau kemudian terbelenggu barat dan semacamnya. Maka apapun yang di barat menjadi ideologi, menjadi tuntunan, menjadi referensi untuk dikembangkan di masyarakat kita. Oh, ini aliran ekspresionisme. Oh, ini surrealisme. Oh, ini abstrak. Oh, ini nyampe ke pop art yang semuanya kita telan, kita tiru. Karena apa? Kita pernah mengalami trauma dengan seni tradisional yang diklaim sebagai antek dari partai terlarang. Berjalan beberapa tahun sampai kemudian kita dapat informasi mulai tahun 90-an di Indonesia 1990 ada sebuah masa baru namanya posmo atau postmodern. Muncul kemudian itu wacana baru di negeri ini dengan sebuah konsep bahwa seni adalah sebagai strategi penguatan bangsa.
Kan itu maksudnya apa? Oh, konsep posmo ada penggabungan antara barat dan timur ya. Disitulah mulai kemudian seni tradisi kembali diangkat untuk direnovasi, direkayasa menjadi bagian dalam konsep-konsep posmo. Nah, kemudian masuk ke tahun 2020, akhir abad 20 ya. Tahun 2000 akhir abad 20 itu bahwa muncullah kemudian konsep seni kontemporer. Apa seni kontemporer itu? Seni kontemporer sebenarnya adalah seni yang menyuarakan zamannya. Jadi jangan sekali-kali menganggap bahwa seni kontemporer itu memiliki urutan dengan seni modern, seni purba, seni prasejarah dan semacamnya, atau seni lukis atau seni realis dan semacamnya, bukan. Karena seni kontemporer bukan menunjuk pada media, bukan menunjuk pada teknik, bukan menunjuk pada stylenya, bukan menunjuk pada karakter representasionalnya, tapi sebenarnya lebih ke spirit seni itu yang ingin mengatakan apa adanya tentang zamannya. Jadi kalau itu prasejarah bisa saja disebut seni kontemporer karena dia menyuarakan kondisi zamannya. Di masa perang sana munculnya dadaisme dan semacamnya itu juga itu sebagai seni kontemporer karena apa? Menyuarakan tentang kondisi perang. Di zaman sekarang pun kemudian ketika itu mengekspresikan kondisi zamannya, itu seni kontemporer. Begitulah isu nasional lama Indonesia. Saya ambil dari sebelum abad 5 sampai ke tahun 2000. Terima kasih.